Pemirsa, walaupun angka kasus positif COVID-19 didominasi dari orang tanpa gejala atau OTG, namun bagaimana prosentase penularan dan bagaimana pula mengenali diri sendiri dan orang lain jika menjadi orang tanpa gejala? Rekan saya Dede Salampesi akan mengecek faktanya untuk Anda. Silakan. Ya, Marvin dan juga pemirsa Metro Siang, istilah OTG, orang tanpa gejala, semakin sering kita dengar dalam beberapa waktu belakangan. Awalnya memang hanya ada 4 status untuk orang yang mengidap virus corona ataupun belum mengidap virus corona. Lalu hingga akhirnya belakangan muncullah istilah OTG. Mari kita kenali bersama agar kita bisa mewaspadainya. Kita lihat asal muasal atau asal mula istilah OTG muncul. Jadi awalnya Kementerian Republik Indonesia hanya mengenal 4 istilah untuk menentukan status seseorang. Mulai dari ODP, orang dalam pemantauan, lalu PDP, pasien dalam pengawasan, ada juga istilah suspek dan juga pasien positif. Lalu belakangan, lebih tepatnya pada hari Jumat 27 Maret 2020, Kementerian Kesehatan dengan resmi menyebutkan ada satu istilah baru, yaitu OTG, orang tanpa gejala. Artinya di sini memang ada kasus orang tanpa gejala yang diduga atau bahkan positif sudah mengidap virus corona. Sehingga istilah orang tanpa gejala ini sudah resmi digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan ada tertulis di dalam buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 seri keempat. Artinya sejauh ini memang Kementerian Kesehatan sudah melakukan revisi 4 kali dari buku besar pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini, pemirsa. Lalu yang menjadi fakta yang cukup mencengangkan belakangan ini adalah apa yang disampaikan oleh pemerintah kita pada akhir pekan lalu. Kita lihat pernyataan dari Ahmad Yuryanto. Ahmad Yuryanto adalah juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang pada hari Sabtu 6 Juni 2020 lalu dalam konferensi persnya di hari Sabtu sore menyebutkan bahwa ternyata hampir 80% orang yang membawa virus ini tidak mempunyai gejala apapun. Sekali lagi tidak mempunyai gejala apapun, tidak memiliki keluhan apapun sehingga yang bersangkutan merasa sehat dan terlihat sehat. Sekali lagi ini tentang orang tanpa gejala. Sehingga yang bersangkutan merasa bahwa dia tidak membawa virus dan dia baik-baik saja. Inilah yang menjadi resiko terbesar dari penularan. Sudah dikonfirmasi oleh pemerintah bahwa dari total kasus positif COVID-19 di Indonesia ternyata 80%-nya dari OTG, orang tanpa gejala. Tapi ternyata pemirsa timbul pernyataan atau pertanyaan apakah OTG ini bisa kita lihat ciri-cirinya. Jadi Kementerian Kesehatan juga mengklasifikasikan OTG ini ke dalam 3 klasifikasi atau pengklasteran. Kita kenali bersama. Yang pertama adalah OTG jenis asimptomatik. Artinya bagi Anda yang ternyata menjadi orang dengan tanpa gejala, asimptomatik ini tidak ada keluhan sama sekali sehingga tidak bisa dilihat ciri-cirinya apakah Anda OTG atau tidak. Lalu di klasifikasi yang kedua ada OTG presimptomatik atau nama lainnya adalah infeksius. Ini biasanya terinfeksi pada fase awal 2-3 minggu pertama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fase positif corona itu terdiri dari 3 fase waktu, yaitu fase awal, fase pertengahan, dan juga fase akhir. Namun untuk OTG presimptomatik ini ada sedikit keluhan ringan dan juga lokal, pemirsa. Contohnya di sejumlah orang apabila mereka akan mengidap flu, mereka mengalami tenggorokan yang kering atau tenggorokan yang gatal begitu. Ini salah satu ciri dari orang yang OTG presimptomatik dengan keluhan yang sangat ringan. Untuk OTG jenis ketiga yaitu simptomatik tidak terlalu berbeda jauh dengan yang sebelumnya yaitu presimptomatik atau infeksius, pemirsa. Oke, sekarang kita lihat informasi grafis yang berikutnya masih terkait dengan OTG ini, pemirsa. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mewaspadai orang tanpa gejala ini, pemirsa. Kita kembali ke aturan mainnya yaitu jaga jarak, pakai masker, dan jangan menyentuh wajah. Kita simulasikan lagi bagaimana cara penularan virus corona ini agar kita bisa mewaspadainya bersama. Contohnya perempuan berbaju biru ini adalah orang yang ternyata sudah positif mengidap virus corona atau positif COVID-19 pada saat dia batuk dan bersin, bahkan berbicara, dia mengeluarkan droplets. Apa itu droplets? Droplets itu adalah cairan yang bahkan ukurannya lebih kecil dari cairan. Lalu droplets orang yang positif kena corona tadi jatuh atau terkena benda mati, dan ingat bahwa virus corona ini bisa hidup di benda mati selama periode waktu tertentu ataupun droplets tadi langsung terkena orang.
Lalu apabila orang itu menyentuhnya dan lalu menyentuh wajahnya tanpa mencuci tangannya terlebih dahulu, misalnya menyentuh mata, hidung, lalu juga mulut, maka Anda bisa tertular virus corona. Artinya untuk menghindari ini semua pastikan Anda menjaga jarak aman, selalu memakai masker dengan tepat dan jangan menyentuh wajah Anda. Tapi di tengah fakta yang mencengangkan terkait dengan 80% kasus yang ada di Indonesia, ternyata OTG, orang tanpa gejala, WHO juga baru-baru ini mengeluarkan pernyataan baru dari hasil pengamatan dan penelitian mereka. Ini disampaikan oleh Dr. Maria van Kerkhove, pejabat WHO, yang mengatakannya pada hari Selasa 9 Juni lalu, kami terus-menerus melihat data ini. Tampaknya memang orang tanpa gejala masih jarang bisa menularkan virus tersebut ke orang lain. Kata pejabat WHO, masih jarang. Artinya bukan sama sekali tidak ada. Bisa saja ada penularan dari orang tanpa gejala kepada orang lain. Karena pada dasarnya pemerintah juga sudah mengatakan bahwa OTG bisa menularkan virus corona ini ke orang lain, pemirsa. Kita lihat datanya di dalam negeri karena DKI dan Jawa Barat juga sudah mengeluarkan data OTG dari masing-masing provinsi mereka. Yang pertama kita lihat Jawa Barat, atau kita ke Jawa Timur dulu, karena Gubernur Jawa Timur berkali-kali dalam berbagai kesempatan mengingatkan warganya dan meminta warganya untuk mewaspadai OTG ini yang kerap kali tidak memiliki ciri khusus. Data mereka pada 5 Juni ternyata ada hampir 20.000 orang di Jawa Timur berstatus OTG, orang tanpa gejala, tersebar di Sidoarjo, Kediri, Tulungagung, Gresik, bahkan sampai ke Pulau Madura, tepatnya Bangkalan, Nganjuk, Lamongan, Madiun, dan juga Probolinggo. Angka di Jawa Timur, OTG-nya yang hampir 20.000 angka, hampir sama dengan DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa Jawa Timur adalah zona hitam dan masuk dalam provinsi tinggi bersama DKI Jakarta dalam penularan virus corona. Kita lihat provinsi yang lainnya, yaitu Papua Barat dan juga Jawa Barat, yang juga memiliki angka orang tanpa gejala. Di Papua Barat setidaknya ada hampir 1.500 orang OTG dan mereka juga sudah melakukan pemetaan di beberapa kabupaten dan kota mereka, tersebar di setidaknya 7 kota dan kabupaten. Sementara di Jawa Barat disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa pada 14 Mei 2020 lalu setidaknya di seluruh provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 kota dan kabupaten ada hampir 1.500 orang yang dinyatakan PDP atau lebih tepatnya OTG maksud saya. Dan Jawa Barat juga mewaspadai sejumlah tempat ini seperti bandara, stasiun, terminal, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah pintu masuk ke Provinsi Jawa Barat. Dan dari hasil tes atau rapid test lebih tepatnya di Jawa Barat, 1-3% orang yang menjalani rapid test di bandara, stasiun, dan terminal ini ternyata positif corona dan mereka adalah OTG. Artinya walaupun OTG ini memang kalau kata WHO masih sangat jarang bisa menularkan corona ke orang lain, artinya bukan tidak bisa sama sekali. Kita sudah lihat faktanya bersama bahwa memang OTG bisa menularkan virus corona kepada orang lain. Kita waspadai bersama. Marvin. Dari Sana Pesi, terima kasih untuk pemaparannya.